Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali tentunya dengan saya. Kita akan belajar tentang akidah ahad kembali ya. Mohon diperhatikan nanti anak-anakku sekalian bahwa kita saat ini akan belajar. Namun sebelumnya saya tanya sama adik-adik sekalian ya. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Kadir, Abdori, Hafid, mana kemarin yang kita masuk? Saya kemarin sakit. Sakit ya. Ya. Kemudian Harun Rosi. Harun Rosi. Ada Harun Rosi? Ya. Sehat Harun Rosi? Alhamdulillah. Gimana? Senang belajar sekarang di Jakarta ini? Iya. Sekarang di semua ya? Iya. Ada absen satu-satu? Ada. Ya, tetapi sekalipun demikian, tetap Bapak akan merefleksi kalian, tetap akan apresiasi kalian semua. Bahwa pelajaran kemarin masih ingat ya? Ya. Terkait dengan materi yang tercela ya. Terkait dengan mata pelajaran dan tidak. Masih ada yang ingat? Masih. Coba apa yang Anda ingat terlebih dahulu terkait dengan materi yang saya sampaikan kemarin? Anak tercela. Coba silakan kalau ada yang ingat. Butuhnya mengenai butuhnya cinta dunia. Oke. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas ulang ya. Dengan itu. Tetapi sebelumnya anak-anakku perlu saya motivasi kalian semua bahwa dalam perjalanan hidup itu mesti kita akan menjumpai orang-orang yang ada di sekeliling kita itu berbeda dengan persepsi kita. Ya. Di lapangan itu mesti kita akan menjumpai orang-orang yang tidak sama dengan keinginan kita. Nah, tentu kita sebagai siswa maka kita harus menyikapi dengan paham terhadap persepsi mereka. Nah, dalam pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajarannya itu Anda harus paham, Anda harus mengerti tentang akhlak tercela ini. Ya. Di tujuan ini nanti saya tampilkan ini ya. Tujuan pembelajarannya ini. Anda harus paham tentang pengertian akhlak tercela, kemudian menyebutkan dalil akhlak tercela, dampak negatif akhlak tercela. Kemudian setelah itu yang kedua itu tujuannya adalah Anda menyebutkan bahwa bahayanya akhlak tercela itu seperti apa dan cara atau dampak negatifnya akhlak tercela itu seperti apa, kemudian cara menghindari akhlak tercela. Ya. Ini yang harus Anda pahami sekarang. Bisa insyaallah ya anak-anak. Bisa. Sekarang Anda perhatikan terkait dengan ilustrasi gambar yang ada di depan. Nanti itu dianalisa ya.
Gambar apa saja itu yang ada di depan itu dianalisa. Setelah dianalisa, munculkan pertanyaan. Dilengkapi di Anda yang seperti itu. Di sini jelas ya. Gambarnya adalah ada gambar ini, kemudian ini apa ini? Rumah bermegah-megahan. Ya, selanjutnya ini. Kita tinggal pada inti materi ya, kegiatan ini. Ya, Pak. Bahwa sekarang itu adalah materinya adalah pengertian hukum dunia yang akan dibahas. Kemudian dalil hukum dunia, kemudian dampak negatif, bahaya, kemudian cara menghindari. Ada 5 item yang akan dibahas, baik hukum dunia, hasad sama 5 item yang akan dibahas ya. Kemudian ujub sama 5 yang akan dibahas. Kemudian maksudnya 5 item di pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian bahayanya, dampak negatifnya, kemudian cara menghindari. Yang terakhir sama, takabur, sombong, dan dia. Itu akan dibahas 5 item semua. Tapi mungkin kali ini tidak selesai semua. Insya Allah yang akan kita selesaikan hari ini adalah 2, yaitu hukum dunia, kemudian hasad. Nanti sesuai dengan yang saya, ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan insya Allah semuanya selesai. Ya. Nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu. Ini adalah saya tampilkan di layar, di slide. Ya. Saya tampilkan di slide. Nah, ini saya mulai dari definisi atau pengertian hukum dunia, ya. Ya. Nah, Anda bisa lihat di depan. Anda bisa cermati dan amati pengertian hukum dunia ini. Nah, hukum dunia ini cinta dunia yang berlebihan. Yang dimaksud dengan cinta dunia yang berlebihan ini adalah sampai melupakan kehidupan akhirat. Ini yang dimaksud dengan pengertian hukum dunia. Artinya cinta terhadap dunia itu sampai melupakan dirinya bahwa dirinya itu akan kembali ke akhirat. Ini yang pertama di pengertian hukum dunia. Bisa paham? Bisa. Ada yang belum paham dulu terkait dengan ini? Paham? Paham. Terima kasih. Kemudian masuk pada yang kedua, yaitu dalil hukum dunia. Dalil itu adalah sumbernya. Ya. Dalil itu adalah yang menjadi tolak ukur. Dalilnya dalam Al-Quran itu sangat jelas. Dalil tentang hukum dunia, dalil tentang hukum dunia yang tidak diperbolehkan itu adalah yang termasuk hal tercela itu adalah i'lamu annama al-hayatad dunya la'ib wa lah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Coba ada yang bacakan? Silakan. Ya, Pak. Ananda Afif dibaca. Yang jelas. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Jelas? Jelas. Ya. Ada yang salah? Enggak ada. Enggak ada. Saya pikir masih kurang sempurna. Ya? Iya, Pak. Di mana yang kurang sempurna tadi? Terima kasih. Coba dipersilakan yang bisa untuk membenahi. Saudara siapa? Kamil. Yang nyaring saudara Kamil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Nah, ini yang sempurna ya, tepuk tangan semua. Sampaikan terima kasih. Nah, dalam ayat di atas sangat jelas ya. Memiliki arti ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Nah, ini yang dimaksud ya. Kehidupan dunia ini adalah permainan. Senda gurau ya. Jadi tidak usah jangan diambil dengan kehidupan dunia ini mestinya kita harus mempersiapkan untuk kehidupan bekal di akhir. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok terkait dengan pembagian kelompok ini saya bagi menjadi berapa? Menjadi 3 ini ya, langsung. Menjadi 3, silakan diskusikan materi yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian hasil dari diskusi itu dipresentasikan dari perwakilan salah satu peserta diskusi untuk maju ke depan ya. Mempertanggungjawabkan dengan hasil diskusi itu. Sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan diskusikan materi yang telah saya sampaikan sesuai dengan apa yang Anda pahami. Dimulai dari sekarang dan saya berikan kesempatan nanti untuk presentasi. Dipersilakan. Kalau ada yang tidak paham silakan tanya ya. Bisa tanya di temennya, bisa tanya di saya langsung. Mau tanya, gimana Pak nanti kalau kita cinta terhadap dunia, sedangkan ketika sesuai dengan hadis Nabi, wallahu a'lam, laisa ummati man taraka dunya. Benih tang umat beenggapi mun beendret tak cinta terhadap dunia. Man taraka dunya meninggalkan ya. Nah. Iya. Dilanjut ditulis dulu, nanti dipresentasikan di depan ya. Nanti kita akan diskusikan bersama apakah itu termasuk terhadap golongan Nabi atau bukan. Orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Jadi jawabannya nanti kita setelah presentasi di depan ya. Nah, silakan dulu dicatat di diskusi ini ya. Penyakit hati ketika seseorang merasa kalau kita tidak senang, kita itu cinta terhadap dunia yang berlebihan. Kalau kita cinta terhadap dunia, sedangkan kita itu tidak lupa nanti itu merupakan dunia. Karena cinta dunia itu membawa kita itu dalam kesesatan. Contohnya seperti ketika kita berada di lingkungan yang tidak meyakinkan, seperti di lingkungan pemuda yang amburadul, di situ kita akan kita itu akan cinta terhadap dunia itu dalam segi apanya ya? Kita itu sampai lupa terhadap sholatnya, puasanya, cuma gara-gara uang. Ketika kita mau belajar, uang terus ada di pikiran kita ya. Tidak ada kata-kata ibadah gitu. Kalau kita juga nanti bahasnya di luar ataupun di luar pesantren itu pasti apa? Sekarang ini
kebanyakan siswa-siswa atau siswi itu mau merantau. Kenapa? Karena dia itu cinta terhadap dunia, tidak memikirkan masa depannya. Sedangkan sudah jelas air ikannya sampai akhirnya mati. Yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tersebut yang tidak dimiliki orang lain. Secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Dengan demikian, sikap adalah membanggakan diri atas kenikmatan yang bisa dibagi dengan melupakan bahwa dia adalah Jadi kita Sudah selesai didiskusikan materinya anak-anak sekalian? sudah Bisa presentasi semua? bisa. Sekarang adalah perwakilan presentasi terkait dengan hasil diskusi yang telah Anda diskusikan tadi. Silakan. Siapa yang akan maju pertama? Ya Pak, Ya, Ananda. Hafid. Hafid, silakan maju ke depan, Hafid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tahu tentang hubud dunia. Sudah jelas kalau hubud dunia itu adalah terlena ataupun cinta terhadap dunia sampai melupakan terhadap akhirat. Contohnya, ketika saya pernah menemukan di dalam Al-Quran, harta itu adalah titipan dari Allah dan juga anak-anakmu itu adalah titipan dari Allah. Maka dari tersebut kalian tidak boleh cinta apalagi sampai terlena cinta dunia, maka kalian nanti pada suatu akhir kiamat kalian akan menyesal. Kalau kalian sudah menyesal, insya Allah, bukan insya Allah lagi, pasti kalian itu kita bandingkan dengan akhirat lah. Ketika kita belajar memikirkan terhadap akhirat, kalian harus tahu bahwasanya dunia itu hanya titipan, gitu. Berarti kita jangan sampai lupakan pekerjaan yang ada di akhirat. Apalagi pekerjaan seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain, kalian harus tidak boleh lupa gara-garanya dunia. Dunia itu hanya titipan sementara. Hanya kalau kita itu berjalan di sebuah benang merah yang harus kita lewati bersama, bukan kita cintai bersama, akan tetapi bagaimana tantangan untuk mengakhiri akhir zaman nanti. Ya, mungkin hanya ini. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan untuk Anda. Iya, silakan. Begini pertanyaannya, saya cinta dunia tapi saya tidak lupa dengan ibadah. Apakah itu dinamakan hubud dunia? Ya, oke. Dipersilakan dijawab Anda Hafid. Kalau tidak bisa saya akan bantu untuk menjawabnya. Untuk problem solvingnya saya akan jelaskan nanti. Kalau bisa silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Secara sekilas saya akan menjawab. Ini secara opini saya, secara pemikiran saya. Kalau kita dinamakan cinta dunia, itu pasti lupa terhadap akhirat. Kalau kalian tetap tidak lupa terhadap kelakuan akhirat, berarti Anda itu bukan cinta dunia. Akan tetapi cuma seadanya, gitu. Mungkin itu. Iya. Sebelum saya jawab, mungkin selain ada Hafid tadi yang maju ke depan, mungkin ada yang ingin jawab tentang pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan Anda sudah. Ada. Oke, jawaban pastinya adalah itu tergantung opini. Kalau kata Ananda Hafid, sebetulnya adalah terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Zubair. Kalau sudah seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, maka ini sebetulnya adalah orang yang termasuk orang beruntung. Beruntung artinya kehidupan dunianya dia capai, kehidupan akhiratnya dia juga capai. Inilah sebetulnya orang-orang yang hidupnya beruntung di antara dua kehidupan itu. Baik hidup di dunia, apalagi nanti hidup di akhirat. Paham ya? Selanjutnya adalah perwakilan kelompok 2 sekarang. Siapa yang akan mewakili? Presentasinya maju ke depan. Iya, dipersilakan Ananda. Saifullah, maju silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasil diskusi kelompok 2 tadi membahas hasad. Pengertian hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa adalah dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia anugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Nikmat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidak sama. Ada manusia yang dikaruniai nikmat berupa harta benda, ada yang dikaruniai nikmat berupa anak, kecerdasan, kecantikan dan lain sebagainya. Akan tetapi manusia yang mempunyai perilaku hasad merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia-Nya. Sebab-sebab. Ada beberapa sebab utama yang membuat seseorang berlaku hasad. Yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh orang lain. Oke, disampaikan terima kasih. Silakan anak-anakku sekalian, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan terhadap perwakilan kelompok 2, dipersilakan. Saya Pak. Ya, Anda siapa? Abdul Nadim. Abdul Nadim, dipersilakan Nadim. Dari tadi apa yang dijelaskan tidak ada dalilnya. Ya. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang hasad? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya saya akan jawab. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Itu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Dan hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata. Namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Mungkin Oke, dipersilakan duduk untuk Anda Saiful. Sebelum ini ditutup untuk penyampaian materi pada kali ini, barangkali ada yang ingin membacakan ulang dalil terkait dengan hasad, tapi yang jelas ya. Dipersilakan. Siapa? Ayo, dipersilakan siapa yang ingin membacakan dalil? Saya Iya, silakan Anda. Rizik Rahman. Rizik, silakan Rizik. Iyyakum wal hasadah fa innal hasadah ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang sempurna. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan. Sekarang anak-anakku semua perhatikan dulu. Ini pembelajaran sepertinya membuat bosan kita, ya. Tapi agar kita tidak bosan, semuanya angkat tangan dulu. Semuanya diangkat, digosok-gosok tangannya. Panas? Panas. Letakkan di TV. Ya. Diangkat lagi. Digosok-gosok lagi. Letakkan di dagu. Di dagu. Nah, ini tidak konsentrasi berarti ya. Tidak konsentrasi. Ini apa ini? Dari saya bilang dagu. Berarti masih belum konsentrasi. Perlu diasah kembali gitu ya. Ya, Pak. Ini pada kesempatan kali ini telah saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Amin. Tapi perlu
Ya, Pak. Anda harus konsentrasi dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Materi yang telah saya sampaikan tadi itu adalah 1. Hukum dunia, 2 adalah hasad. Jadi yang disampaikan saya tadi adalah 1. Hukum dunia, 2 adalah hasad. Pengertian hukum dunia? cinta dengan dunia, Pengertian hasad? iri yang berbagai orang lain. Ini berarti masih ingat. Nah, oleh karenanya sekarang adalah saya berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, Tugas Pak. ini kerjakan di rumah semaksimal mungkin. Yang mondok silahkan dikerjakan di mondok semaksimal mungkin. Ini tugasnya, ya. Ya, Pak. Ini tugasnya. Ini nanti dikerjakan di pondok, ya. Ya, Pak. Tugasnya. Sekarang itu diperhatikan banyak soal-soal yang saya berikan. Dikerjakan di pondok sebisa mungkin. Ya. Sambil cari referensi-referensi yang lain, ya. Ya. Jangan hanya dari buku pegangan Kementerian Agama itu, ya. Ya. Jadi cari referensi di perpus pesantren. Nah, sekarang adalah pesan saya buat kalian. Mudah-mudahan ilmunya ini berubah. Amin. Saya doakan kalian itu semuanya menjadi orang sukses. Amin. Nah, namun sebelumnya kalau ada pemaparan Bapak yang salah, mohon maaf yang tidak salah, ya. Ya, Pak. Jadi ini pesan saya buat Anda yang mondok dan yang tidak Mondok. bahwa Anda itu harus jangan berperilaku dunia dan hasad, ya. Ya. Mungkin itu jauhi, ya. Ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang.